Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali. Dalam video kali ini kita akan kembali mempelajari bahasa Arab, bahasa yang digunakan dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang penting ya, karena umat Islam ini sangat membutuhkan bahasa Arab ini untuk memahami ajaran-ajaran agamanya, terutama yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Keduanya ini adalah berbahasa Arab, sehingga tanpa memahami bahasa Arab, tanpa mengerti bahasa Arab, maka mustahil kita akan bisa memahami Al-Quran dan hadis. Nah, karena itu sedikit banyaknya kita harus tahu ya tentang bahasa Arab, baik itu hurufnya, angkanya, ataupun lebih-lebih pengertiannya ya. Nah, di pertemuan ini kita akan memahami atau belajar tentang kalimat dalam bahasa Arab ya. Kalimat dalam bahasa Arab ini disebut sebagai kalam. Apa teman-teman? Kalam. Kalau kita kasih ungkapan lengkapnya al-kalam ya. Dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kalam. Kalimat ini adalah pernyataan ya yang punya pengertian yang bisa dipahami oleh orang gitu ya, yang terdiri dari susunan kata, beberapa kata begitu. Nah, dalam bahasa Arab kalimat ini juga atau kalam tadi disebut itu juga memiliki pengertian yang hampir sama. Dia harus bisa membuat orang lain paham ya. Nah, bagaimana agar kalam atau kalimat dalam bahasa Arab ini bisa dipahami oleh orang lain? Ini harus ada susunannya, kemudian ada polanya teman-teman. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pola susunan kalimat, susunan pernyataan dalam bahasa Arab ini disebut dengan ilmu nahwu. Jadi dalam video ini sebenarnya kita sedikit banyak akan belajar tentang ilmu nahwu ya, yang paling dasar tentunya, yaitu tentang kalam atau al-kalam. Nah, apa itu kalam? Kita akan coba mempelajarinya ya. Definisi kalam dulu dah. Kalam secara bahasa ya tentu saja apa yang kita ucapkan ya, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia ya setara dengan kalimat. Nah, kalau menurut para ahli bahasa Arab, khususnya bidang studi ilmu nahwu, yang namanya kalam ini adalah al-lafdhu al-mufidu al-murakkabu bil wad'i. Apa teman-teman? Al-lafdhu al-mufidu al-murakkabu bil wad'i. Ini definisi dari kalam. Kalau diartikan, kalau diterjemahkan, kalam ini adalah kata ya yang punya makna atau bermakna, yang disusun ya. Tidak bisa hanya satu kata saja, tapi harus disusun. Kemudian berikutnya adalah sesuai dengan kaidah. Ada kata-kata yang disusun tapi tidak sesuai dengan kaidah sehingga orang tidak bisa memahaminya. Ini juga sebenarnya berlaku juga di dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu susunan harus subjek, predikat, objek ya. Saya masuk rumah. Nah, kalau kata-katanya tidak terdiri subjek, predikat, objek, maka ini akan menjadi sulit dipahami. Misalnya rumah, mobil, motor. Apa maunya? Tentu saja tidak bisa dipahami secara jelas ya apa maksudnya. Tetapi ketika susunan itu terdiri dari kata kerja, kata benda, kemudian objek ya, maka ini akan memberikan suatu pengertian. Nah, demikian pula dalam bahasa Arab ya. Jadi dia harus disusun lalu memberikan informasi yang atau bisa dipahami pesannya. Biar bisa dipahami pesannya, maka dia harus sesuai dengan kaidah. Nah, kaidah-kaidah susunan pernyataan, susunan kata ini dalam bahasa Arab disebut dengan dipelajari dalam ilmu nahwu ya. Nah, dalam bahasa Arab kalimat ya atau al-kalam tadi itu ini tersusun pada umumnya dari 3 jenis kata ya. Ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah kata benda atau disebut kalimat isim ya. Yang kedua adalah
kata kerja atau disebut kalimat fi'il. Dan yang ketiga adalah kata sebuah partikel ya, tambahan atau kata sambung begitu. Ini disebut sebagai kalimat huruf ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat ya, pernyataan itu disebut dengan al-kalam. Untuk kata ini disebut dengan kalimat. Ini sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi saya bilang yang namanya kalimat dalam bahasa Arab itu disusun dari 3 jenis kata ya. Ada kalimat fi'il, kalimat isim, dan kalimat huruf. Apa sih sebenarnya kata atau kata benda atau kata kerja atau kata sambung tadi itu? Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, jadi dalam bahasa Arab ada yang disebut atau ada jenis kata benda atau disebut dengan kalimat isim. Dalam bahasa Arab yang disebut kalimat isim ini adalah kalimat atau kata yang bermakna ya, dan tidak disertai keterangan waktu. Jadi kata punya makna, tidak ada keterangan waktunya. Nah, ini perlu dipahami betul teman-teman, bahwa kita dalam bahasa Indonesia kata kerja atau kata benda ini tidak ada keterangan waktunya ya. Misalnya makan aktivitas makan kita itu ya, ketika saya mengatakan saya makan, di sini tidak ada penjelasan apakah telah makan atau sedang makan atau akan makan. Nah, di dalam bahasa Arab ketika dikatakan kata kerja ya, nanti akan selalu ada keterangan waktunya ya. Nah, dalam bahasa Arab kata benda ini adalah kata yang memiliki makna ya, kemudian tidak disertai keterangan waktu ya, sama seperti kata rumah di dalam bahasa Indonesia atau desa, kampung, kota, nama-nama orang. Kata-kata benda semacam ini ya, ini tidak ada keterangan waktunya, jadi dia bisa bermakna, bisa dipahami. Kata ini bisa dipahami tetapi tidak ada keterangan waktunya. Jadi kalau ada kata semacam itu dalam bahasa Arab, maka dia masuknya ke dalam kategori kalimat isim ya. Kita ambil contoh teman-teman, di dalam surat Al-Fatihah ini ada beberapa bentuk kalimat isim ya. Misalnya dalam ayat kedua dalam surat Al-Fatihah ya, di sana dikatakan alhamdulillahirabbil alamin ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam pernyataan ini kalau kita terjemahkan, segala puji milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Nah, kata alhamdu ya, ini adalah tergolong jenis kata benda atau kalimat isim ya di dalam bahasa Arab. Alhamdu ini kenapa disebut kalimat isim? Karena dia punya pengertian teman-teman. Pengertiannya apa? Pujian. Pujian ini artinya ungkapan positif ya teman-teman. Nah, kemudian dia tidak disertai keterangan waktu. Kalau kita coba renungkan alhamdu, segala puji begitu ya, maka di sana tidak ada keterangan waktunya kapan segala puji ini ya dilakukan atau diberikan. Nah, alhamdu hanya bermakna segala puji saja. Tidak ada keterangan telah segala puji, akan segala puji, atau sedang segala puji. Tidak ada. Nah, karena itu alhamdu ini ya adalah tergolong kalimat isim. Lillahi, milik Allah ya. Lillahi, milik Allah. Kalau kita coba renungkan ya, kata lillahi ini, milik Allah ini dia tidak ada keterangan waktu. Kita paham milik Allah ya, milik Allah, tetapi dia tidak memiliki keterangan waktu. Kapan milik Allah? Dahulu, sekarang, atau nanti. Dan
seterusnya. Rabbil alamin, pencipta alam semesta juga begitu. Dia bisa punya pengertian, ada pengertiannya, orang bisa mengerti kata per katanya ya. Tetapi di sana tidak ada keterangan waktunya. Nah, ini tergolong kalimat isim. Demikian pula dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaum, Ad-Din, semua adalah kalimat isim. Nah, nanti di dalam bahasa Arab ya teman-teman, kalimat isim ini dia ada indikatornya, ada tanda-tandanya, seperti ada al, atau bisa dibaca kasroh ya, atau bisa disambung dengan kata selanjutnya. Nah, ini adalah indikator sebuah kata ya dalam bahasa Arab, tergolong ya jenis kata benda atau kalimat isim. Ini akan kita bahas dalam satu video khusus insya Allah. Nah, selanjutnya selain ada kata benda tadi atau kalimat isim, ada juga kalimat fi'il teman-teman, atau kata kerja ya kalau dalam bahasa Indonesia. Apa itu kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kata atau kalimat yang bermakna yang disertai keterangan waktu. Jadi kalau kata benda ya atau kalimat isim tadi, dia bermakna, ada satu kata bermakna tapi tidak ada keterangan waktunya. Kalau kata kerja atau kalimat fi'il dalam bahasa Arab, ini adalah kata yang punya keterangan waktu ya. Dia bermakna dan terdapat keterangan waktunya. Sebagai contoh, kita kembali ke surat Al-Fatihah ya teman-teman. Contohnya kata na'budu. Dalam surat Al-Fatihah ini ada kata-kata iyyaka na'budu ya, wa iyyaka nasta'in. Ada dua, na'budu dan nasta'in. Kalau kita terjemahkan iyyaka na'budu ya, artinya hanya kepada engkau, na'budu kami sedang dan akan menyembah ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami sedang dan akan meminta pertolongan. Nah, ketika kita pahami ungkapan na'budu ini ya ataupun nasta'in, jadi di sana ada kata yang bermakna ya. Misalnya na'budu ini maknanya adalah menyembah ya, beribadah, entah bentuknya sujud ataupun lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk pekerjaan, bentuk aktivitas ya. Nah, selain ada aktivitas juga ada keterangan waktunya teman-teman. Dalam konteks na'budu, keterangan waktunya adalah sekarang, sedang ya, dan akan datang ya. Nah, ini disebut sebagai kata kerja mudhari. Kata kerja apa? Mudhari. Nah, ini menunjukkan bahwa kata na'budu dan nasta'in ini adalah tergolong kalimat fi'il atau kata kerja. Baik, itu untuk jenis kata yang kedua dalam bahasa Arab. Nah, secara lafziyah ya, kalimat fi'il nanti ada beberapa indikator. Salah satunya misalnya dia didahului oleh huruf 4 ya, huruf mudhoro'ah yang 4. Apa saja hurufnya? Yaitu ya, nun ya, kemudian alif, hurufnya adalah ana itu. Jadi pertama adalah hamzah a ya, kemudian nun, yang ketiga ya, dan yang terakhir adalah ta. Jadi ketika ada kata kerja di dalam bahasa Arab, itu diawali oleh salah satu huruf hamzah, nun, ya, ta, diawali oleh salah satu huruf ini, maka dia kemungkinan besar adalah kata kerja atau kalimat fi'il ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis kata yang terakhir, yaitu kalimat huruf. Kalimat huruf ini kata ya yang dia tidak memenuhi kriteria isim dan fi'il.
ya, dia tidak masuk ke dalam bagian kata benda maupun kata kerja. Pertama, dia tidak masuk ke dalam kategori atau jenis kalimat isim. Dia tidak memiliki makna kalau tidak disambung dengan kata yang lainnya, ya. Nah, yang kedua, secara tekstual, secara lafadznya, dia juga tidak bisa menerima indikator-indikator atau tanda-tanda dari kalimat isim maupun fi'il. Nah, contohnya apa nih, teman-teman? Contohnya dari kalimat huruf ini adalah, kita ambil dari contohnya dari surat Al-Fatihah juga, ya. Ada kata bismillahi. Dalam bismillah ini huruf pertamanya adalah huruf ba, bi. Nah, ba ini adalah jenis kata yang tersendiri. Ismi ini juga kata tersendiri, Allah ini juga satu kata, ya. Nah, kata pertama yang ada dalam bismillahi ini, ya, disebut dengan kalimat huruf, ya, kalimat huruf. Bertepatan di sini adalah huruf ba, ya, huruf ba. Nah, huruf ba ini dia tidak punya pengertian secara mandiri seperti kalimat fi'il ataupun kalimat isim tadi, ya. Dia tidak memiliki makna, kecuali setelah disambung dengan ismillah, maka dia akan memiliki makna. Yang kedua, ba dalam bismillahi ini, ya, dia tidak bisa menerima tanda atau indikator kalimat isim ataupun kalimat fi'il, ya. Dia tidak bisa ditambah al, misalnya albi misalnya, dia tidak bisa seperti itu. Nah, oke, teman-teman, itu adalah pengantar kita dalam memahami bagian paling mendasar dalam bahasa Arab, ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.